Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Rona. Asal saya dari Flores Nagekio. Saya dari KPR 2B. Dengan NIM 2514314201076. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel. Sel merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang berfokus pada kajian mengenai struktur, fungsi, serta berbagai proses yang berlangsung dalam sel. Sel sendiri adalah unit terkecil kehidupan yang menyusun seluruh makhluk hidup, baik yang terdiri dari satu sel atau uniseluler, maupun yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Pemahaman tentang sel sangat penting, baik karena menjadi dasar dalam menjelaskan mekanisme kehidupan, termasuk proses pertumbuhan, perkembangan, serta berbagai penyakit. Dalam sejarah penemuan sel pertama kali terjadi pada abad ke-17 ketika Robert Hooke di tahun 1665. Ia menggunakan mikroskop untuk meneliti potongan tipis gabus. Dalam pengamatannya, ia menemukan struktur berbentuk ruang-ruang kecil yang kemudian ia namai sebagai selule atau sel. Beberapa tahun setelahnya, Antony van Leeuwenhoek di tahun 1674, ia menyempurnakan teknologi mikroskop sehingga mampu mengamati sel hidup termasuk mikroorganisme seperti bakteri dan protozoa. Memasuki abad ke-19, beberapa ilmuwan turun berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang sel, antara lain ilmuwan pertama yaitu Matthias Schleiden di tahun 1838. Ia menemukan bahwa seluruh tumbuhan terdiri dari sel. Ilmuwan yang kedua, Theodor Schwann dalam tahun 1839. Ia menyatakan bahwa semua hewan juga tersusun atas sel. Ilmuwan yang berikut, Rudolf Virchow di tahun 1855. Ia mengajukan konsep-konsep omnis selule atau selule, yang berarti setiap sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Untuk perkembangan struktur dan fungsi sel. Teori dan perkembangan sel, yaitu teori sel menjadi dasar utama biologi sel yang menjelaskan karakteristik dan prinsip kehidupan seluler dengan prinsip utama. Yang pertama, semua makhluk hidup terdiri dari satu atau lebih sel, yaitu sel adalah unit struktural dalam fungsional sekecil dalam organisme hidup. Yang berikut, setiap sel berasal dari sel sebelumnya melalui pembelahan, perkembangan, kemajuan teknologi mikroskop, dan biologi molekuler membuat teori sel terus berkembang. Penemuan tentang fungsi organel, transportasi antar sel, interaksi seluler, serta penelitian DNA dan RNA memperdalam pemahaman tentang regulasi genetik, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup. Sel memiliki dua perbedaan, yaitu prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki inti sel atau nukleus yang terbungkus membran dan tidak memiliki organel bermembran. Contoh, bakteri dan archaea, yaitu DNA berada di nukleoid. Yang berikut sel eukariotik, yang memiliki nukleus yang dibungkus membran dan organel bermembran, atau misalnya mitokondria atau retikulum, endoplasma. Contohnya sel hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. Perbedaan sel prokariotik, sel eukariotik. Nukleus tidak ada, DNA berada di nukleoid, ada di bungkus membran.